Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, luar biasa Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu saat ini di tempat ini. Kami percaya itu karena kasih kemurahan Tuhan, kebaikan, sehingga kita masih bisa ketemu lagi bersama-sama. Dan izinkan saya di hari ini akan membawakan firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini bisa menguatkan bukan cuma ke saya pribadi tapi kepada kita semua. Dan biar firman ini juga bisa menguatkan iman dan percaya kita semakin kuat menghadapi hari-hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya mungkin merewind kembali apa yang sudah kita pelajari mungkin ya. Beberapa minggu ini kita banyak mendengarkan tentang iman, apa itu iman. Nah, izinkan saya sedikit memberi pendahuluan tentang apa sih sebenarnya itu iman menurut saya secara pribadi dan menurut kebenaran firman Tuhan. Bagi saya, iman itu adalah sebuah dasar atau sebuah fondasi. Mari kita coba sama-sama lihat di Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini jelas-jelas Paulus mengatakan bahwa iman itu adalah sebuah dasar. Ibarat kalau kita bangun rumah, yang pertama kali kita bangun adalah fondasinya. Nah, seberapa kuat rumah itu ditentukan oleh seberapa kuat fondasi yang dibangun. Betul, makanya fondasi itu isinya batu dan semen, hal-hal yang kuat supaya ketika suatu saat misalnya terjadi gempa atau terjadi banjir dan sebagainya, bencana alam, rumah itu masih berdiri kuat. Sehingga saya coba tanya, apa sih gunanya sebuah dasar atau sebuah fondasi? Dan yang saya dapatkan adalah fondasi itu dibangun untuk menahan keseluruhan bangunan sehingga dapat berdiri kokoh serta meneruskan beban tersebut ke tanah yang keras sehingga resiko kena bencana dan sebagainya itu terminimalisir dan rumah itu tidak beresiko kena penurunan tanah. Sehingga dengan kata lain, Rasul Paulus mau memberikan kita sebuah pengertian bahwa iman itu yang adalah dasar, tujuannya adalah untuk menopang kita supaya kita bisa berdiri kuat, supaya kita mampu menahan semua beban dan tidak mudah drop atau mengalami penurunan iman. Nah, dengan kata lain, iman adalah sebuah fondasi yang menjaga supaya kita ini tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, masalahnya sekarang ini, karena saya terlibat dalam pelayanan juga cukup lama, saya melihat bahwa ada banyak orang percaya atau bahkan orang yang menyebut dirinya Kristen itu mengalami iman yang suka drop, suka down. Kadang ketika dia mengalami masalah, kok kayaknya dia tidak bisa menahan sebuah beban. Kok kayaknya tidak cukup kuat untuk bisa menahan sebuah masalah atau beban tertentu dalam kehidupannya. Ini bukan judgement, ini bukan menghakimi. Karena bagi saya, setiap orang diberikan kemampuan untuk memikul kuknya masing-masing. Diberikan kemampuan untuk memikul bebannya masing-masing. Tapi yang saya lihat, kok cepat sekali gitu grafik naik turunnya. Bisa tiba-tiba happy, bisa tiba-tiba drop. Dan sekarang setelah saya pelajari dan saya renungkan, ternyata kuncinya adalah di iman. Nah, kalau kitab Yohanes sering menyebut kata iman itu dengan kata percaya. Makanya orang beriman disebut sebagai orang percaya, orang believers. Nah, dalam sebuah hubungan, baik kita dalam keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, sahabat, rekan, teman komsel, teman kantor, yang menjadi dasar dari setiap hubungan adalah apa Bapak Ibu? Kepercayaan. Kalau kita sudah tidak percaya satu dengan yang lain, kira-kira hubungan itu terjalin atau tidak? Mungkin terjalin tapi gak kuat. Bener gak? Gak kuat. Nah, sehingga sekarang saya mengerti kenapa orang itu mengalami goncangan-goncangan iman yang membuat dia gampang drop. Karena kepercayaan dia sama Tuhan tidak sekuat yang saya pikir. Tidak sekuat yang dia pikir. Nah, karena dasar imannya itu lemah. Mungkin ada yang bertanya,
Ketahuannya dari mana? Ketahuannya ketika terjadi masalah, goncangan-goncangan tadi. Mungkin dia pergi ke gereja, rajin ke komsel, pelayanan, atau mungkin berkhotbah sama seperti saya, memakai simbol-simbol Kristiani. Tapi ketika terjadi sesuatu, terlihat banget responnya. Langsung drop. It's okay sebenarnya untuk drop seketika, tapi cepet-cepet bangkit gitu. Ada yang memang terlalu lama di dalam situ, sehingga keadaan itu membuat iman dia gak bisa bertumbuh. Nah, sebenarnya kondisi yang saya gambarkan tadi, itu sudah dinubuatkan, bahkan dituliskan dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka di Lukas 18 ayat 8b. Di terjemahan baru dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam bahasa sehari-hari Indonesianya dikatakan begini, tetapi apabila anak manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Bayangkan Tuhan Yesus saja sempat dan bahkan meragukan bahwa nanti di akhir zaman nanti kemungkinan orang yang punya iman itu akan semakin sedikit, bahkan akan sangat sulit ditemukan. So apa yang tadi saya sharingkan itu bukan hanya sekedar hasil dari saya melayani, tapi itu juga tertulis bahwa hari-hari nanti untuk mendapati seseorang yang benar-benar beriman kepada Tuhan itu akan sangat sulit. Bahkan Tuhan sendiri pun kesulitan untuk mencarinya. Dan saya harap itu tidak ada di tempat ini. Saya harap kita semua punya iman gitu, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan menemukan iman di masing-masing kita. Nah, apa yang saya sharingkan tadi itu adalah hal-hal yang terjadi saat ini, dan saya menyebutnya itu sebagai sebuah krisis iman. Atau bahasa anak muda itu kerennya namanya trust issue. Nah, karena saya pelayanan anak muda Bapak Ibu ya, saya bahkan sering melihat anak muda itu punya pemahaman tentang Tuhan tuh kadang abstrak. Kadang taunya Tuhan itu apa ya, gitu loh. Serius, itu merupakan pergumulan saya untuk membina mereka. Karena mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa itu Tuhan. Nah, trust issue ini banyak pengaruhnya Bapak Ibu. Kadang yang saya temui adalah banyak sekali pengaruhnya itu dari kehidupan mereka. Kehidupan di keluarga, kehidupan berteman. Mungkin krisis kayak ini kan naik harga minyak goreng Bapak Ibu ya. Kayak krisis ke pemerintah, kepercayaan gitu. Atau bahkan ada yang krisis kepercayaan dengan gereja. Sehingga hal-hal ini membuat kita tuh sulit mempercayai Tuhan. Betul enggak? Karena apa yang kita mau percaya Tuhan yang tidak kelihatan. Sedangkan kita melihat yang kelihatan, betul itu logikanya. Tapi harusnya kepercayaan kita tidak berdasarkan dengan hal ini. Tapi kepercayaan kita berdasarkan pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Kita yang harus mengusahakan iman kita sendiri, betul? Nah, sebenarnya apa sih yang akan saya bahas hari ini? Saya ingin membahas tentang bagaimana pentingnya kita itu mempunyai iman. Jangan sampai kita kehilangan iman. Seperti kisah yang akan kita lihat sekarang ini. Wilt thou be made whole? Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Rise. Take up thy bed and walk.
'tis the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry thy bed. He that made me whole, the same said unto me, take up thy bed and walk. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama buka kisahnya di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tema khotbah saya di hari ini adalah don't lose your faith. Jangan kehilangan imanmu. Jangan kehilangan kepercayaanmu pada Tuhan. Nah, kisah ini adalah kisah yang menarik perhatian saya Bapak Ibu di saat saya mau menyiapkan firman Tuhan. Sebenarnya saya masih galau antara ini dan ada yang satu yang sudah saya susun. Jadi sebenarnya saya sudah punya 2 khotbah yang disusun. Tapi cerita ini cukup menggelitik saya karena ini yang sepertinya saya sering lihat gitu. Yang terjadi saat-saat ini. Di mana banyak orang Kristen yang sering pergi ke kolam Betesda tapi sudah kehilangan imannya. Kolam Betesda dalam bahasa Yunani artinya adalah rumah kemurahan. Kalau nggak salah ya Pak. Rumah anugerah. Dan kolam itu adalah kolam yang unik. Di mana kolam itu hanya akan ada seorang malaikat Tuhan yang nanti diutus, kadang-kadang gak jelas harinya kapan, dia akan menggoncangkan kolam itu, dan siapapun orang pertama yang loncat ke kolam itu, dia akan sembuh, dikatakan dalam firman Tuhan, apapun penyakitnya. Sehingga di kolam Betesda dipenuhi oleh orang-orang yang sakit, yang bahkan sudah tidak mampu disembuhkan oleh tabib. Orang-orang yang putus asa disebut orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang yang lumpuh, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan sekali karena mereka sudah tidak ada harapan secara fakta. Dan mereka menggantungkan hidup mereka di air kolam itu. Dan di situ terlihat seorang yang sudah menderita lumpuh, menunggu selama 38 tahun di pinggir kolam Betesda. Dalam keadaan yang patah semangat, yang dalam putus harapan dan dalam kehilangan iman. Sehingga waktu Yesus lewat, tiba-tiba hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat orang ini dan dia menawarkan sebuah bantuan. Namun lucunya adalah ketika Yesus datang, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kalau saya di posisi orang lumpuh itu ditanya, maukah engkau sembuh? Saya pasti akan jawab dengan bahasa anak muda. Ya iyalah Yesus, kita 38 tahun, kok Yesus pikir kita apa di pinggir kolam? Tuh lah, anak muda kan begitu. Gak suka ditanya kalau misalnya hal yang jelas ada jawabannya. Tetapi pertanyaan Yesus itu mengandung sebuah arti. Maukah engkau sembuh? Karena Tuhan melihat ada sebuah iman yang sudah hilang dari orang ini. Ada sebuah harapan yang sudah patah. Dan lucunya orang ini bukan menjawab, iya Tuhan saya mau. Tetapi dia bilang, Tuhan kita 38 tahun berdiri di samping kolam Betesda. Ibarat ini dia petampah dan ini kolam, tinggal selangkah lagi. Tapi tidak ada orang yang mau turunkan kita. Setiap kita mencoba dengan kita punya kekuatan untuk turun, orang lain mendahului. Sehingga kita tidak pernah bisa sembuh. Bapak Ibu nangkep gak?
ada sebuah jawaban yang tidak sinkron dengan pertanyaannya Tuhan. Nah, orang ini mengalami banyak hal dalam kehidupannya karena di tengah-tengah orang sakit itu mungkin cuma orang ini yang tidak punya siapa-siapa. Yang lain mungkin ditemani sama orang lain, sama keluarga, sama teman, dia sendiri. Sehingga dia merasa tidak mungkin saya sembuh kalau saya mau berdiri, kan saya lumpuh. Gimana caranya mau ngesot ke sana? Nggak mungkin kan, saya lumpuh. Sehingga dia mengalami kekecewaan yang mungkin bertahun-tahun yang menyebabkan dia kehilangan iman. Bapak Ibu, ada banyak orang percaya seperti orang lumpuh tadi. Yang mungkin dia sudah mengalami pergumulan dan masalah yang tidak pernah selesai. Dan mungkin lebih dari 38 tahun. Yang membuat dia akhirnya mengalami krisis iman. Dia mengalami hal di mana dia sudah nggak percaya lagi dengan segala sesuatu. Atau dia mengalami pengalaman-pengalaman yang traumatik di masa lalu. Mungkin ada banyak hal-hal yang dia terjadi karena orang ini saya nggak tahu penyebabnya. Next slide. Kenapa orang ini tidak punya siapa-siapa? Di Alkitab tidak tertulis. Kenapa orang ini sampai nggak ada keluarga, nggak ada teman yang temenin ya kan? Kalau di rumah sakit kan biasa gitu ya. Ada visitor, ada yang jaga. Ini benar-benar nggak ada. Kemudian yang selanjutnya orang ini Tuhan tanya A, dia jawab B. Kenapa? Dia kecewa. Mungkin dalam hatinya begini kali. Kan misalnya di sampingnya ini misalnya sudah sembuh kan. Orang lain kayak balik kayak tuh orang tuh. Kasih yang ini kata tolong akang pada dia selama sekali. Mungkin dia pikiran begitu. Sehingga dia kecewa dengan orang lain. Tuhan tanya mau sembuh, dia jawab dia enggak ada orang siapa-siapa yang tolong. Dan yang keempat, kalau kita baca selanjutnya ayatnya itu ditulis. Ketika dia sembuh, Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Dari kisah orang lumpuh ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang saya sempat tanya. Kenapa orang mengalami krisis iman atau trust issue sama Tuhan? Karena mungkin dia sudah banyak mengalami trauma. Dia mungkin mengalami pergumulan yang panjang yang dia rasa Tuhan tidak mungkin jawab. So 38 tahun. Kira-kira kita sudah ada harapan. Atau dia mungkin kecewa dengan orang lain. Mungkin saja dia kecewa dengan orang yang pelayanan. Bisa jadi. Atau ada hal lain yang dia itu merasa ada dosa yang membuat dia tuh sulit percaya dengan Tuhan. Nah, dari hal-hal ini saya lihat, iya ya ternyata beberapa yang membuat orang tuh menjadi lemah iman atau imannya naik turun, kebanyakan karena mengalami hal seperti ini. Nah, apa sih yang Tuhan mau ajarkan lewat mujizat di Bethesda? Yang pertama, jangan kita kehilangan iman apapun kondisi dan situasi kita saat ini. Bapak Ibu, kenapa kisah ini menarik? Karena kisah ini kemungkinan ya satu-satunya kisah mujizat yang imannya itu bukan dari si penderita. Kalau Bapak Ibu baca ya firman Tuhan bilang ada yang orang buta datang kepada Yesus, ada yang orang pendarahan pegang jubah, itu kan iman mereka ya. Tapi ini orang ini benar-benar sudah gak ada iman. Jadi yang menyembuhkan dia adalah belas kasihan Tuhan. Jadi kayak Tuhan cuma lewat gitu. Tuhan lihat kasihan ini orang tiba-tiba ditolong. Bayangkan kalau Tuhan tidak lewat. Bisa jadi 40 tahun, 50 tahun tidak sembuh-sembuh. Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan iman. Karena mujizat itu terjadi karena iman. Makanya pertanyaan Yesus, maukah kita sembuh? Anugerah Tuhan, mujizat Tuhan harus kita responi. Ketika anugerah datang, kita sudah nggak percaya. Kira-kira kita sembuh atau enggak? Pulih atau enggak? Enggak bisa. Yang kedua, iman kita adalah kepada Tuhan Yesus penyembuh. Bukan kepada kolam Bethesda. Saya yakin dan percaya saat itu harusnya orang lumpuh itu dengarlah tentang Yesus. Karena Yesus itu sudah menyembuhkan dan melakukan mujizat di mana-mana. Dia baru mau masuk rumah doa, rumah khotbah untuk berkhotbah. Orang tuh udah pada ngantri. Dan saya tahu dia pasti kenal siapa Yesus.
Tapi masalahnya pemikiran dia hanya fokus kepada kolam Bethesda. Dia berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar dia adalah kolam Bethesda. Sehingga dia gak bisa punya harapan apapun. Nah, sehingga ketika Yesus datang, bahkan mungkin dia gak kenal. Tadi kan lihat ya, waktu Yesus menyembuhkan, dia bahkan sampai ngeliat, gak ada bilang terima kasih, gak ada bilang, kok saya bisa jalan ya. Gak ada tuh, kayak bingung-bingung aja dia pulang gitu. Nah, jangan kita menjadi seperti orang lumpuh tadi. Yang fokus kepada kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini macam-macam Bapak Ibu. Bisa tentang kita pikir, oh kalau datang gereja, kita bakal mengalami ini, itu, kesembuhan. Atau mungkin kolam Bethesda-nya mungkin fui-fui, ya we don't know. Kita nggak tahu kolam Bethesda kita tuh apa. Tapi fokus kita adalah Tuhan Yesus sumber kesembuhan. Lihat nggak tadi videonya, si orang-orang yang dalam kolam, itu tahaga apa itu orang lumpuh. Bisa ya dia berjalan tanpa masuk dalam kolam. Kadang mindset kita tuh harus dirubah. Kita tuh datang beribadah untuk menyembah Tuhan, bukan untuk mencari kolam Bethesda. Kolam Bethesda kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan jangan menggantungkan diri kita sama manusia. Orang lumpuh tadi berpikir, kalau saja saya punya sahabat baik, saya mungkin bisa sembuh. Imannya bergantung kepada manusia dan orang lain. Ketiga, jangan menyalahkan keadaan atau orang lain atas kondisi yang saya alami. Tuhan tanya A, dia salahkan B. Gitu. Dia bilang bukan karena kita Tuhan yang enggak mau, tapi kita enggak ada siapa-siapa. Kita sendiri, enggak ada orang peduli sama kita. Itu menyalahkan orang lain. Harusnya kita yang bertanggung jawab atas iman kita sendiri. Selanjutnya, manusia atau keadaan mungkin mengecewakan. Tapi Tuhan selalu menolong sekalipun mungkin kamu sudah patah harapan. Saya nggak tahu Bapak Ibu datang di tempat ini dengan keadaan masih kuatkah imannya? Atau sudah datang dengan patah harapan? Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan selalu mengasihani, belas kasihannya akan selalu turun bagi kita sekalipun kita dalam keadaan patah harapan. Untuk itu firman ini biar bisa menguatkan kita, iman kita, agar tidak lagi kita mengalami patah harapan dan putus asa. Kita harus bangkit, jangan seperti orang lumpuh tadi. Selanjutnya adalah belajar untuk mengampuni dan mempercayai orang lain. Bapak Ibu, kita mungkin sudah mengampuni, kita sudah berdamai dengan Tuhan ya Bapak Ibu. Tapi kadang yang menjadi penghalang kita adalah hubungan kita dengan orang lain. Sebenarnya ada satu kisah yang menarik selain orang lumpuh ini. Yaitu orang lumpuh yang disembuhkan oleh iman dari kawan-kawannya. Bapak Ibu percaya atau tidak bahwa hubungan manusia itu kan digambarkan salib. Ada vertikal dan horizontal. Kita harus membangun iman kita dengan Tuhan disertai dengan perbuatan kita kepada sesama kita. Kalau kita sendiri mau bertumbuh iman kita, tapi ketika kita mau Bapak Ibu, kita mau melayani bersama dengan rekan kita, atau kita mau masuk komsel, tapi kita enggak percaya kita pakai ketua sel, kita enggak percaya kita pertama itu Carlota. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita akan sulit mengalami kasih kemurahan Tuhan. Kita akan seperti orang lumpuh yang kehilangan saudara, teman dan keluarganya. Dan ambil resiko untuk dikecewakan. Kita tidak mungkin membangun hubungan dengan seseorang tanpa resiko itu Bapak Ibu. Ketika saya membangun hubungan dengan orang lain, saya harus pasang di pikiran saya bahwa saya akan menerima resiko dikecewakan oleh orang ini. Itu kuncinya. Jadi jangan takut membangun hubungan dengan orang lain. Karena di situ kita akan belajar namanya bagaimana mengampuni, bagaimana mengasihi. Selanjutnya, untuk kita dipulihkan dan disembuhkan, kita harus bersedia meninggalkan dosa-dosa atau hal kedagingan kita. Mungkin yang menyebabkan juga orang lumpuh ini lama sakitnya, itu karena dosa-dosanya. Makanya di ayat selanjutnya itu ditulis waktu dia di kebait Allah. Tuhan bilang, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Kadang yang membuat kita kehilangan iman kita atau kita imannya kayak yoyo naik turun, karena kita masih belum bisa meninggalkan dosa dan kedagingan kita. Saya tahu Bapak Ibu kita tuh enggak sempurna. Saya pun seperti ini punya banyak hal-hal yang saya masih gumuli. Tapi niat yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus tahu bahwa
iman kita tidak akan bisa kuat, fondasi kita tidak akan bisa kuat kalau kita masih bergaul dengan dosa. Hal-hal itu yang akan mengakibatkan abrasi, mengakibatkan tanah kita, fondasi kita tidak akan kuat. Selanjutnya, kita mungkin sebagai orang lain ya, bukan sebagai orang penderita lumpuh, kita harus belajar punya belas kasihan sama orang lain. Kalau di sekeliling kita, kita melihat ada banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita, keluarga kita yang mungkin mengalami lemah imannya, jangan dibikin lemah lagi, jangan diintimidasi. Tolong mereka, bantu mereka untuk bangkit. Karena saya pikir kalau orang lumpuh tadi dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan dia, yang punya belas kasihan, iman dia tidak akan hilang. Dia pasti ditolong. Tapi karena dia dikelilingi orang-orang yang mungkin apatis kepada dia, sehingga imannya lama-lama mati. Pulang dari tempat ini, masing-masing kita Bapak Ibu koreksi diri kita. Apakah iman kita, fondasi kita sudah kuat gak? Atau mungkin kita hari-hari ini sudah kehilangan iman percaya kita. Atau mungkin kita lupa menolong teman-teman kita yang mengalami kehilangan iman. Sama-sama Bapak Ibu, di hari-hari yang semakin jahat ini, kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Selalu saya mengulang-ulang kepada anak muda di pelayanan saya bahwa penting sekali kalian ikut berkomsel. Di komsel bukan hanya tempat untuk kalian cerita-cerita hahihu. Tapi di komsel kita belajar untuk saling menguatkan. Ketika iman kita lemah, kita gak bisa sharing apapun. Kita dengar teman kita sharing, kita dikuatkan. Lama-lama kita belajar terbuka. Orang kalau gak mau terbuka, gak bisa dipulihkan. Jadi pertanyaan saya hari ini sama seperti pertanyaan Yesus saat itu. Maukah Bapak Ibu sembuh? Maukah Bapak Ibu percaya? Maukah Bapak Ibu dipulihkan? Jawabannya cuma satu, mau. Ayo kita sama-sama bangkit, kita sama-sama kuatkan iman kita. Jangan patah semangat, jangan lemah hati. Sama-sama kita bangkit supaya kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu ada.